Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan kembali beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Kiranya segala kemuliaan, hormat dan pujian dikembalikan kepada Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Mari dengan bangkit berdiri, kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Nomor 29, namanya yang ajaib. His name is wonderful. Sama-sama. Namanya ajaib, namanya ajaib, namanya ajaib, Yesus Tuhan, Raja Maha Kuasa, Tuhan Maha Ada, namanya ajaib, Yesus Tuhan, Gembala yang baik, patut karam kokoh, Allah Maha Kuasa. Sujud padanya dan menyembah Dia, namanya ajaib, Yesus Tuhan. Sekali lagi, namanya ajaib, namanya ajaib, namanya ajaib, Yesus Tuhan, Raja Maha Kuasa, Tuhan Maha Ada, namanya ajaib, Yesus Tuhan, Gembala yang baik, batu karang kokoh, Allah Maha Kuasa. Sujud padanya dan menyembah Dia, namanya ajaib, Yesus Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh nama-Mu ajaib. Engkau adalah Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Saatnya kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami, konsentrasikan kami semua Tuhan, untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau telah menyediakan semua tim pelayanan yang boleh melayani hari ini.
Pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Pakai juga tim musik untuk memuliakan nama-Mu, dan yang memimpin kebaktian untuk mengarahkan kami semuanya beribadah kepadamu. Sekali lagi, kalau teman-teman kami yang mungkin berhalangan untuk mengikuti kebaktian ini, oh Tuhan, ajak mereka, datang kepada mereka Tuhan, naungi mereka, tilik mereka, supaya pada waktu-waktu selanjutnya boleh bersama-sama beribadah bersama kami. Kami yang sudah siap beribadah Tuhan, persiapkan hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Kembali kita mau memuji Tuhan dengan puji-pujian yang ada di dalam buku nyanyian nomor 160. Satu pujian lagu yang mengingatkan pada kita akan salib Kristus. Biarlah lagu ini sungguh-sungguh boleh menggerakkan kita masing-masing untuk mengenang kembali bagaimana Tuhan Yesus sudah berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. 160. Ya. Pernah kau dengar kisah salib yang mati gantimu, darahnya ngalir dari rusutnya untuk menebusmu. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Yang kedua, pernah kau lihat kepalanya bermahkota duri? Mereka tak tahu yang dibuatnya. Ampunilah ya Bapa, Yesus menderita bagimu dan mati bagiku. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Pernah kau dengar ia berkata, genaplah bagimu. Pernah kau berkata, ku bersyukur kau mati bagiku. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Mari saudara, bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dulu di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan sama-sama doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Dan Tuhan, kami sekali lagi mengucap terima kasih kepadamu untuk kasih setiamu kepada setiap kami. Bapa kami di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk kebaktian hari ini. Dan semua hamba Tuhan yang melayani, demikian juga pemain musik, agar Tuhan senantiasa memberkati. Demikian juga Tuhan untuk seluruh jemaat kami, baik yang di San Francisco maupun teman-teman dimanapun berada yang mengikuti kebaktian pada hari ini. Biarlah Engkau juga memberkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga teringat untuk setiap jemaat kami yang sedang bekerja. Engkau pelihara mereka Tuhan dalam pekerjaan, mereka keluar masuk bertemu dengan orang. Tuhan tetap jaga dan pelihara mereka Tuhan, hindari mereka dari segala sakit penyakit. Demikian juga untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga berikan mereka kesabaran, sehingga sampai pada waktunya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Cukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhan. Bapa di surga, kami juga serahkan gereja ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin selama pandemik ini Tuhan. Selama kami mengadakan kebaktian online, biarlah seluruh jemaat boleh tetap setia mengikutinya. Mereka juga mendapat berkat melalui pelayanan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang melayani, diberikan semangat, kekuatan daripada Tuhan, supaya mereka boleh tetap setia kepada Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami juga serahkan sekolah di gereja kami, Cornerstone Academy, yang menurut rencana akan dibuka pada tanggal 26 Agustus yang akan datang. Oh Tuhan, pakai Tuhan segala persiapannya. Jikalau Tuhan izinkan agar semua boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dan kami doakan agar setiap murid, guru diberikan tubuh yang sehat. Dan mereka boleh menjalani pelayanan sekolah ini atau sekolah dengan baik Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga serahkan untuk beberapa orang yang sedang sakit Tuhan. Kami serahkan untuk mamanya Kim yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau yang mengetahui keadaannya. Tuhan sendiri yang campur tangan untuk kesehatannya Tuhan. Khusus buat Kim dan sekeluarga, agar mereka diberikan ketabahan ketika menghadapi mamanya yang sedang sakit ini. Kami juga teringat buat saudara kami Lian An yang kemarin sempat darah tinggi Tuhan. Biar Engkau sembuhkan dan pulihkan dia. Demikian juga suaminya Peter yang sekarang memasang monitor jantung untuk dirinya. Biarlah Tuhan Engkau pimpin dia Tuhan, Engkau lindungi dia, sehingga nanti pada waktu bulan depan ketika dokter memeriksanya, boleh kedapatan dia dalam keadaan sehat Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mereka yang sehat, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau mereka ada yang lemah tubuh dan sakit, oh Tuhan, yang kami tidak tahu nama mereka satu persatu saat ini, sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Jikalau teman-teman yang sedang mendengar saat ini, mereka juga bergumul dengan pekerjaan, mereka juga bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doakan supaya Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan berikan mereka kembali pekerjaan mereka Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya buat Indonesia Tuhan. Engkau pimpin juga presiden sampai ke tingkat paling bawah Tuhan, agar mereka diberikan hikmat untuk memimpin negara Indonesia.
dan setiap masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang percaya, agar mereka tetap setia pada Tuhan dan diberikan kesehatan, dilindungi semua Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Amerika Serikat, khususnya untuk Presiden Trump dan juga segenap jajaran pemerintahan. Dan sebentar lagi akan mengadakan pemilihan presiden juga. Tuhan, kami doakan supaya setiap masyarakat di Amerika diberikan hikmat daripada Tuhan untuk memilih presiden yang benar-benar takut akan Tuhan. Masa depan negara ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh negara yang saat ini semuanya berkecamuk pandemik COVID-19. Tuhan, Engkau yang campur tangan untuk memulihkan semua Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengasihi mereka, kami percaya, dan Engkau pasti akan menyelamatkan setiap manusia di dunia ini, Tuhan. Tuhan, banyak yang perlu kami doakan Tuhan, tapi terutama kami menserahkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Kiranya boleh jadi berkat bagi semua jemaat yang mendengarnya, Tuhan. Kami mau nutup doa kami, Tuhan, dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang waktunya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Puji-pujian akan kita nyanyikan bersama sebagai persiapan hati kita untuk masuk dalam firman-Nya. Nomor 229. Pimpin aku. Lead me, Savior. Kita nyanyikan bait pertama, 2 dan 3. Tuhan, pimpinlah aku agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Nya. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekatku, tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Tuhan, pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di sorga, air mataku terhapus. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya persilakan penginjil Susan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami tak syukur pada Engkau ya Tuhan,
pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh berkuasa dalam hidup kami, berbicara kepada setiap kami, dan memperbaiki hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah terang cahaya daripada Roh-Mu yang kudus boleh bersinar dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih ya Tuhan, pakailah hamba-Mu yang hina dina ini, sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita membuka kitab kita, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara sekalian, di masa pandemi ini yang belum berlalu dan juga COVID-19 yang membuat banyak orang pada saat ini meninggal ataupun ada yang sakit, menderita, banyak kena pukulan ekonomi dan sebagainya. Tentulah saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan bertanya-tanya, apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita? Apakah Tuhan take control atas kehidupan dunia ini? Saudara sekalian, mari pada hari ini kita melihat nats hari ini, bagaimana kita menghadapi badai kehidupan yang sedang kita lalui pada saat ini. Yang pertama, kita melihat di tengah-tengah badai kehidupan, maka haruslah kita mengenal dan mengetahui bahwa ada Yesus bersama dengan kita. Ayat ke-25 dikatakan di sini, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada muridnya berjalan di atas air. Dan ayat ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Begitu menenangkan, bukan? Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Saudara, cerita ini dimulai daripada Yesus memberikan 5.000 orang makan, di mana pada waktu itu hari sudah sore, dan Yesus menyuruh orang-orang pulang ke rumah masing-masing, dan juga menyuruh murid-muridnya mendahului dia naik kapal menyeberang sungai Galilea. Dan pada waktu itu Yesus sendiri naik ke atas bukit seorang diri untuk berdoa di sana. Dan kita melihat bahwa perahu murid-muridnya sudah berjalan beberapa mil jauhnya dari pantai, dan pada waktu itu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan tentulah murid-muridnya pada ketakutan karena gelombang angin yang besar yang bergejolak pada waktu itu.
Dan saudara sekalian, apakah Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya sedang keadaan takut? Kita melihat bahwa Yesus tahu. Yesus tidak membiarkan mereka seorang diri. Dan Yesus berjalan mendatangi mereka. Yesus memantau mereka. Yesus mengetahui apa yang mereka alami pada waktu itu. Dan saudara sekalian, pada waktu Yesus berjalan di atas air mendapatkan mereka, murid-murid pada ketakutan dan mereka tidak mengetahui, mereka gagal mengenal bahwa itu adalah Yesus dan mereka malah menyangka itu adalah hantu. Nah, saudara sekalian, demikianlah juga sama dengan kita. Di dalam keadaan hidup kita, kita gagal melihat kepada Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Kita malah ketakutan dan melihat kanan kiri, melihat keadaan yang menakutkan, melihat hal-hal yang tidak saudara sekalian, dan membuat kita ini menjadi takut. Padahal saudara sekalian, itu adalah Yesus. Yesus yang ada bersama dengan kita. Yesus yang sedang memwatch kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Tuhan tahu, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan tidak membiarkan kita seorang diri. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, sepertinya Yesus membiarkan murid-muridnya seorang diri di tengah gelombang laut yang menderu. Seakan-akan Yesus membiarkan mereka. Tetapi tidak, saudara. Yesus datang melihat mereka, memantau mereka. Saudara, demikianlah kita melihat juga dalam ayat sebelumnya dalam Matius 8, di mana murid-murid juga mengalami hal yang sama di dalam perahu, di mana perahu mereka dihantam oleh gelombang angin yang begitu dahsyat dan perahu mereka mulai tenggelam, hampir tenggelam. Dan pada waktu murid pada ketakutan, padahal Yesus ada di dalam kapal mereka dan Yesus tidak takut. Yesus tidur di buritan kapal. Dan murid-murid pada takut dan berteriak, "Yesus, Guru, Engkau membiarkan kami binasa?" Tidak, saudara sekalian, Yesus tidak akan membiarkan kita binasa. Di mana rancangan daripada Tuhan memberikan kita bukan rancangan kejahatan, tetapi rancangan damai sejahtera. Itulah yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11. Rencana dari Tuhan tidak mendatangkan kecelakaan bagi kita, tapi mendatangkan damai sejahtera atas kita sekalian. Di mana pada waktu itu Yesus berdiri, bangun dan berhadi angin itu dan mengatakan, "Diam dan tenanglah." Maka gelombang daripada angin itu langsung diam seketika dan ombak itu menjadi teduh sekali. Ini memberikan penghiburan bagi saya dan kita, bukankah demikian? Pada waktu kita dalam ketakutan, Tuhan akan menenangkan hati kita dan mengatakan, "Diam dan tenanglah. Aku ini, jangan takut." Mari saudara sekalian, di tengah masalah yang kita hadapi, mari kita memandang kepada Tuhan, melihat kehadiran Tuhan yang beserta dengan kita dimanapun kita berada. Demikianlah seperti sebuah lagu yang mengatakan, yang menyanyikan demikian, "Di mana saja engkau berada, Tuhan besertamu. Semoga berkat-Nya memberi ketenangan padamu, kasih-Nya seperti air mengalir. Semoga kau mengalami kasih-Nya di dalam kegelapan melihat terangmu." Nah, saudara sekalian, di mana kita tidak hanya ingin kehadiran Tuhan, tetapi Yesus juga memberi pesan kepada kita supaya kita menjalankan misi daripada Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia yang keras pada saat ini. Di mana Yesus berkatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus menyertai kita. Mari anak-anak Tuhan semuanya, orang percaya dimanapun berada,
Marilah kita berkorban, jalankan misi daripada Tuhan, mengetahui Tuhan beserta dengan kita, dan mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang pada saat ini berada di dalam ketakutan juga. Dan yang kedua, saudara sekalian, ayat ke-28 dikatakan di sini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apakah engkau itu? Suruhlah aku datang kepadamu, berjalan juga di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, di tengah daripada badai, daripada gelombang laut pada saat itu, kita melihat kita harus senantiasa berjalan dengan iman. Dan kita melihat Petrus di situ, dia sudah benar. Dia ingin ikut Tuhan, dia ingin seperti Tuhan Yesus, berjalan di atas air. Dan Tuhan mengabulkan permintaan yang mengatakan datanglah, dan supaya dia berjalan di atas air. Kita melihat di sini saudara, Petrus turun dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Dan dia melangkah dengan langkah iman. Dia tidak takut saudara sekalian, karena ada Yesus beserta dengan dia. Nah, Petrus saudara sekalian, dia berada di dalam kapal yang seharusnya berada dalam comfort zone-nya. Tetapi dia mau melangkah daripada rasa aman dia, rasa nyamannya. Dan dia mau keluar daripada perahu, berjalan di atas air, gelombang air yang pada saat itu bergelombang. Keluar daripada rasa aman dia. Demikian juga kita saudara sekalian. Kita juga mau berjalan dengan iman, berjalan di atas air, berjalan dengan kuasa Allah. Di mana pada waktu itu Petrus mengalami pengalaman yang spektakuler, pengalaman demonstrasi kuasa Allah yang tidak biasa, saudara. Di mana pada waktu Yesus menyatakan kuasanya atas hukum alam kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan Petrus begitu bangganya berjalan di atas air karena dia berjalan dengan iman. Saudara sekalian, demikian juga di dalam hidup kita. Tuhan menyuruh kita di tengah situasi sulit yang kita hadapi pada saat ini. Tuhan menyuruh kita berjalan dengan iman. Di mana kita mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang sudah kehilangan pekerjaan. Ada yang usahanya bangkrut. Ada yang tidak tahu harus bagaimana. Tetapi Tuhan berjanji bahwa burung di udara pun dia pelihara. Bagaimana juga dengan manusia yang jauh lebih berharga daripada burung pipit ini. Dia akan memberikan yang kita butuhkan, yang melebihi burung-burung di udara dan juga bunga-bunga yang indah itu. Terlebih Tuhan akan memberikan keindahan kepada kita, akan mendandani hidup kita. Saudara, janganlah takut. Tuhan Yesus mengatakan, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Jangan panik. Karena ada Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menyuruh kita tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, tetap berjalan dengan iman. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan pada Allah. Karena iman Abraham pergi ke tempat yang tidak tahu kemana dia harus pergi, ke tempat yang Tuhan suruh Tuhan tujukan kepada dia. Maka Abraham berangkat ke tanah yang Tuhan akan berikan kepada dia dengan tidak takut, karena dia percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya kepada perkataan Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara kepada setiap saat pada kita, berbicara dalam hati kita, mensupport kita, mendukung kita, yang tiap hari berbicara seperti seorang ibu yang cerewet, saudara sekalian, yang menasihati anaknya terus menerus, yang terus berbicara kepada setiap kita melalui kitab suci, satu-satunya kitab yang Tuhan wahyukan kepada kita. Saudara sekalian, mari kita percaya kepada janji Tuhan, kita percaya pada Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya Allah ada dan memberi, dan Tuhan akan memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Nah, Allah ada bukan karena dibuktikan. Allah ada karena Allah sendiri yang menyatakan kepada kita melalui wahyu umum, melalui ciptaannya yang sudah kita tahu, yang bisa kita lihat di dalam karyanya. Di dalam Roma pasal 1 mengatakan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hati nurani kita. Dan juga melalui wahyu khususnya, yaitu melalui firman Tuhan, melalui kitab suci satu-satunya ada dalam Alkitab yang sudah Tuhan turunkan dalam dunia ini. Kitab suci yang asli ini, saudara. Dan juga melalui Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal, anak Allah yang hidup, yang menyatakan pada kita bahwa Allah ada. Nah, saudara sekalian, mari kita percaya pada Tuhan Yesus. Percaya pada rencana yang baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, mari kita berjalan dengan iman. Mari kita percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita menunjukkan hati kita, melihat, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan firman-Nya yang akan memimpin kita hari demi hari, melewati kesulitan bersama dengan Tuhan Yesus. Walau orang mengalami pandemi, ada orang yang mengatakan, oh di Amerika juga banyak pandemi, ada COVID, kenapa orang-orang Kristen juga mengalami COVID, malah melebihi orang-orang dunia yang kena. Padahal katanya di negara Kristen. Saudara sekalian, bukan karena COVID, saudara sekalian, orang Kristen tetap juga mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan Dia akan beserta dengan kita. Dia memberikan iman, percaya pada kita, walau di dalam kematian sekalipun, saudara sekalian, Tuhan ada bersama dengan kita menghadapi badai kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada barang siapa yang percaya kepadanya, dan dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, saudara sekalian, bukan hanya kita disuruh Tuhan untuk menyadari kehadiran Tuhan, bukan hanya kita disuruh untuk beriman kepada Tuhan, berjalan dengan percaya, tapi juga kita disuruh Tuhan untuk menunjukkan mata hati kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Di mana ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan dia mulai tenggelam. Nah, di sini kita melihat Petrus sudah melarikan pandangannya, melarikan tatapan matanya dari Yesus kepada tiupan angin yang keras, kepada problem-problem sekitar dia, sehingga dia mulai tenggelam. Petrus mulai tenggelam, saudara, karena imannya goncang, karena imannya melenceng. Ketika dia sadar apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dia lakukan. Nah, ketika kita sadar apa yang kita lakukan, maka upaya yang kita dapatkan itu menjadi sia-sia. Ketika kita sadar kita memberi sedekah, ketika kita sadar kita melakukan yang baik, maka Tuhan tidak akan memandang kita karena kita sudah merasa hebat. Nah, dia berjalan di atas air, tetapi dia men-take off dia punya mata daripada Tuhan Yesus, sehingga dia melihat fokus kepada gelombang air, sehingga dia pun mulai tenggelam. Nah, saudara sekalian, di tengah situasi kita yang kita hadapi, mari kita tetap fokus pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Mata kita tetap melihat kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Kristus, saudara sekalian, ada keselamatan. Hanya dalam Kristus kita merasa damai. Hanya dalam Kristus ada sukacita. Ada hidup yang kekal. Saudara, jangan memalingkan mata kita daripada Dia. Begitu mata kita tertuju kepada Yesus, maka ada sinar cahaya daripada Tuhan yang langsung menyinari kita. Sinar terang daripada Tuhan menyinari hati kita. Saudara sekalian, inilah mujizat Tuhan yang luar biasa, di mana Ibrani 12 ayat 2 juga mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman,
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan menyadari, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, Tuhan menyuruh kita juga tekun memikul salib, tekun mengikut Tuhan Yesus, menyangkal diri, memandang kepada Yesus. Seperti dalam sebuah perlombaan lari. Dalam perlombaan lari itu, saudara sekalian, ada sebuah kejadian. Seorang petanding yang berlari begitu cepat, yang sudah akan mencapai garis finish. Dan dia terus berlari dan matanya tertuju kepada garis finish itu. Tetapi pada waktu dia berlari, dia hampir menang. Tetapi karena dia khawatir, dia melihat ke belakang kepada orang-orang yang juga ikut bertanding sebentar saja, maka orang-orang di belakang sudah melaju melalui dia, dan orang itu yang menjadi pemenang. Demikian juga dalam diri kita, saudara, kita melihat garis akhir, kita melihat kepada Yesus, fokus kita adalah Tuhan Yesus, dan kita melihat ingin mencapai kepada kemenangan itu, mencapai kepada victory, mempunyai mental pemenang, yang punya tekad bahwa kita pasti menang karena Tuhan Yesus sudah menang. Tuhan Yesus juru selamat kita yang telah membawa kita kepada, yang akan bawa kita pada garis akhir, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, di mana Yesus adalah the pioneer and perfecter of our faith. Dia adalah yang memulai dan akan menyempurnakan iman kita. Mari saudara sekalian, kita tetap menunjukkan mata kita, memelihara iman kita dengan tetap menunjukkan mata kita kepada Yesus. Dan yang saudara selanjutnya, yang keempat, berserulah kepada Tuhan ketika kita mulai jatuh. Kita melihat ayat ke-31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33. Dan orang yang akan di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah saudara, ketika Petrus mulai merasakan getaran angin, dia pun mulai tenggelam dan dia pun berteriak kembali, "Tuhan, tolonglah aku." Dan kita melihat betapa indahnya Tuhan langsung segera mengulurkan tangannya dan memegang dia dan menolong dia kembali, menaikkan dia kembali ke atas perahu dan menyelamatkan dia. Demikianlah kita melihat bahwa di sini bahwa Yesus, hanya Yesus yang sanggup menolong kita pada waktu kita menghadapi kesulitan hidup. Maka biarlah kita berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Pada waktu kita mulai tenggelam, kita mulai jatuh ke dalam dosa, maka kita kembali berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Maka Tuhan akan segera mengulurkan tangannya menolong kita bangkit kembali. Demikianlah kita saudara sekalian, seperti seorang ayah. Seseorang ayah yang melihat membawa anaknya yang diserang oleh roh jahat. Dan ketika dia menghadap Yesus, dia mengatakan, "Tuhan Yesus, jikalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan anakku, kasihanilah kami, tolonglah kami." Lalu jawab Yesus, "Jikalau engkau mau, katamu jikalau engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Demikian saudara kita sekalian, kita juga bisa berseru pada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Seperti Petrus mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku jatuh, aku binasa." Seperti pada waktu murid-murid yang jatuh itu di dalam perahu yang hampir tenggelam, kita binasa. Tapi Yesus mengatakan, "Kenapa engkau takut? Kenapa engkau bimbang? Kenapa engkau tidak percaya? Percayalah kepada Tuhan Yesus." Saudara sekalian, mari saudara kita yang mulai lemah iman,
yang bahkan hampir meninggalkan Tuhan, Tuhan masih tetap setia kepada kita dan menunggu kita untuk mengangkat tangan kita kembali ke atas, supaya kita bisa naik lagi, saudara sekalian. Mari saudara sekalian, kita semua seperti penjahat yang bergantung di atas kayu salib, yang salah seorangnya berseru kepada Tuhan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu apa kata Yesus kepadanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita yang berseru pada Tuhan, sedangkan kita melihat penjahat yang digantung di atas kayu salib ini, yang berbuat jahat yang begitu besar, dia bahkan tidak sempat dibaptis, tetapi karena dia berseru dan dia mengenal Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia mengenal Yesus, orang yang tidak bersalah, seorang yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Kita yang berdosa, tetapi Tuhan yang menanggung dosa kita, yang mati di atas kayu salib bagi kita, yang mati dan bangkit lagi pada hari ketiga, yang menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Mari saudara sekalian, bagi kita yang belum percaya pada Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Bila engkau berseru, Tuhan tolonglah aku, maka Tuhan akan mengangkatmu. Dan Yesus seperti berkata pada penjahat ini, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan, bahkan di dunia ini berjalan dalam firman-Nya, berjalan dengan Tuhan ataupun di surga. Saudara, marilah kita meminta pengampunannya, karena Allah itu Esa. Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Saudara, mari terimalah dia di dalam hatimu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Dan barang siapa yang berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Mari saudara, maukah engkau pada hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu? Jikalau engkau mau, mari saudara, kita berdoa. Mari masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami sadar kami adalah manusia yang berdosa, Tuhan. Kami hidup di dalam dosa, tapi Tuhan, Engkau begitu baik. Kau datang ke dunia ini untuk menebus kami manusia yang berdosa. Engkau mati di kayu salib menggantikan kami, orang yang berdosa ini. Engkau yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Engkau yang dari surga turun ke dalam dunia ini, menderita bagi kami. Dan Engkau telah menjadi juru selamat. Engkau telah menang, Tuhan, atas kuasa kematian, atas kuasa dosa dan kuasa iblis. Engkau sudah menjadi pemenang, Tuhan. Dan saat ini Engkau ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Biarlah saat ini, Tuhan, kami mau mengaku dosa kami, menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau meninggalkan dosa kami dan bertobat, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terimalah kami, Tuhan, menjadi anak-Mu. Dan biarlah kami semua berjalan dengan iman, menyadari keberadaan-Mu dimanapun kami anak-anak-Mu berada. Dan kami terus tetap fokus iman kami, fokus mata kami kepadamu. Dan biarlah kami juga memohon pertolongan-Mu, berdoa senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berapa menit? Kita bersyukur telah mendengar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan juga Tuhan memberkati penyanyi Susan yang telah menyampaikannya. Mari saudara, saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan.
kita akan memberikan persembahan. Nah saudara, persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan, kita akan kembalikan kepada Tuhan berkat-berkat Tuhan yang terindah yang pernah kita terima. Ada beberapa cara untuk persembahan, baik melalui Zelle, Venmo, ataupun kirim cek ke alamat yang ada di bawah ini, ataupun saudara kumpulkan bersama kalau pakai cash, masukkan dalam amplop, nanti tiba waktunya pergantian bulan, kita akan atur waktu gimana cara untuk mengumpulkannya. Puji-pujian untuk persembahan, kita akan sama-sama lihat nomor 52. 52 sebagai puji-pujian mengantar kita kepada persembahan. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya, selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Yang kedua, ku berserah pada Yesus dengan hati yang rendah. Ku buat semua demi Yesus, kau datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan senap jiwaku. Rohnya penuhi hatiku, dan dia sungguh milikku. Kita berdiri. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Kita berdoa ucapan syukur. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan yang senantiasa memelihara kami, Tuhan yang selalu memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami kembalikan sebagian berkat-berkat-Mu untuk pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Kiranya apa yang diberikan oleh setiap kami Tuhan, dengan kerelaan hati kami, dengan penuh sukacita untuk memperluas kerajaan Tuhan. Pakailah Tuhan apa yang dipersembahkan ini melalui orang-orang yang menangani uang untuk memperluas kerajaan surga di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri saudara, kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita
menerima berkat daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai kesehatan kita, menyertai kerohanian kita, keluarga kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Demikianlah kebaktian kita pada hari ini. Semuanya kami doakan kiranya sehat selalu. Tuhan memberkati Anda.